Bisa dibilang berat, bisa juga dibilang ringan. Kalau itu tergantung, kalau kita malas pasti berat juga Ustaz. Kita sekali jalan, dua sudah terpenuh, dunia dan akhirat. Masya Allah. Nah, itu. Kalau kita sekali lagi kita kerjakan dengan niat yang ikhlas, kita sudah sampai tanggalnya, kemudian tidak ada jamaah. Itu suka dukanya. Suka dukanya menjadi penyuluh. Biasa kita hadir setengah jam sudah ada di masjid, tidak ada jamaah. Kenapa? Karena jamaah juga kita tidak bisa paksakan. Karena setiap jamaah ada kesibukannya. Potong padi kah, pergi petik kopi kah, apalagi kan sekarang di desa kami ini ada lahan baru, pekerjaan baru, yakni panen porang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kami ingin berbincang-bincang persoalan penyuluhan. Karena penyuluhan itu kalau tidak salah Ustaz, kita turun turun ke lapangan. Turun ke lapangan langsung lapangan. Bertemu dengan masyarakat. Tidak ada jian tak? Kegiatan tak? Apalagi kita ini baru-baru kita sudah lebaran haji. Mungkin Ustaz bisa perkenalan dulu, cerita pengalaman tak sebagai penyuluhan di KUA. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala suratul anbiya wal mursalin. Alhamdulillah, kita sekarang di channel di YouTube Kifli Official. Like dan share. Masya Allah. Alhamdulillah, satu kehormatan beliau berkunjung ke kediaman kami yang sangat sederhana ini setelah melaksanakan salah satu ibadah tahunan kita, yakni salat Idul Adha. Dan alhamdulillah juga telah turut hadir tadi menyaksikan penyembelihan kurban. Mudah-mudahan ibadah kita dan kurban kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbal alamin. Alhamdulillah, saya selaku penyuluh agama khususnya di Desa Lakbo ini sudah hampir 12 tahun Ustaz. Saya sudah sudah lama Ustaz. Alhamdulillah. Sudah lama bergelut dengan majelis taklim, TPA, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Dan pekerjaan ini saya pikir adalah pekerjaan yang sangat sangat berat. Bisa dibilang berat, bisa juga dibilang ringan. Kalau tergantung dari semangat kita. Betul. Karena walaupun berat, kalau kita punya semangat yang kuat, saya pikir semuanya akan menjadi ringan. Dan kalaupun pekerjaan itu ringan, kalau kita malas, saya pikir itu juga akan menjadi berat. Betul. Jadi itu tergantung, kalau kita malas pasti berat juga Ustaz. Dan 12 tahun ini panjang sekali dinamikanya Ustaz, dan saya juga sudah merasakan menjadi penyuluh, dan saya pikir ini adalah pekerjaan yang sangat sangat luar biasa sekali. Karena di samping kita bekerja untuk dunia, juga bekerja untuk akhirat. Betul. Saya pikir inilah pekerjaan yang sangat mulia sekali, bahwa kita sekali jalan, dua sudah terpenuh, dunia dan akhirat. Masya Allah. Nah, itu. Kalau kita sekali lagi kita kerjakan dengan niat yang ikhlas, betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kan ini Ustaz kan sudah lama di penyuluhan agama di KUA. Berapa tahun? Sudah kurang lebih 12 tahun. Kurang lebih 12 tahun. Pertanyaan kami Ustaz, apa kira-kira paling berat bagi orang yang penyuluhan di agama itu?
Yang pastinya semua pekerjaan ada kendalanya. Iya betul. Ya, semua pekerjaan ada dinamika tersendirinya yang dihadapi. Dan saya pikir kalau penyuluhan itu kan sasarannya adalah kelompok binaan. Oh, pembinaan. Ya, pembinaan majelis taklim, pembinaan TKTPA, kemudian konsultasi dengan tokoh-tokoh agama, pengurus masjid. Dan saya pikir kalau kendalanya itu kan tugas pokok kami adalah di masjid. Di masjid dengan bersentuhan langsung dengan majelis taklim. Nah, itu biasanya. Dan di Lakbu ini, khususnya di binaan saya itu ada 12 masjid. 12 masjid. 12 masjid dan musalla. Dan alhamdulillah semua itu sudah ada majelis taklimnya. Dan dinamikanya adalah ketika misalkan kita sudah sampai tanggalnya, kemudian tidak ada jamaah. Iya, itu suka dukanya. Suka dukanya menjadi penyuluh. Biasa kita hadir setengah jam sudah ada di masjid, tidak ada jamaah. Kenapa? Karena jamaah juga kita tidak bisa paksakan. Iya, betul. Karena setiap jamaah ada kesibukannya. Iya, betul. Ya, potong padi kah, pergi petik kopi kah, apalagi kan sekarang di desa kami ini ada lahan baru, pekerjaan baru yakni panen porang. Nah, itu menghambat ini, menghambat ini karena panennya, kemudian bibitnya, prosesnya ini sangat menguras waktu jamaah. Jadi kita ini sebagai penyuluh kita memberikan waktu, kita memberikan waktunya sepenuhnya kepada kelompok kami bahwa kapan ada waktu tak. Jadi bukan kami yang meminta waktunya, tetapi dia yang meminta waktu tak. Karena kalau kita yang memaksa waktunya tidak jadi pembinaan karena pastikan sibuk semua. Pasti kalau kita datang sasdi tiba-tiba tidak ada orang, merasa apa namanya merasa rugi lah begitu. Kita jauh-jauh. Saya juga biasa sampaikan kepada jamaah bahwa jangan menunggu banyak. Saya biar 5, 4, 6 saya kesini. Karena itu tugas pokok saya. Jangan nanti menunggu banyak atau jangan menunggu ketua baru ada kegiatan, ada terjadi pengajian. Yang jelasnya ada jamaah sekitar 5 sampai 6 orang, saya datang. Ya, karena itu tugas pokok kami sebagai penyuluh. Begitupun TKTPA di sini itu sudah lumayan dan aktif. Alhamdulillah. Apalagi kalau misalkan berbicara persoalan kegiatan-kegiatan yang lain. Alhamdulillah desa kami ini masih aman, terkendali. Mudah-mudahan begitu seterusnya. Iya, betul. Jadi itulah tadi yang suka dukanya bahwa kalau kita datang tiba-tiba tidak ada jamaah. Nah, mungkin begitulah sebagai penyuluh tuh kita memang harus menerima. Mau ada jamaah atau tidak ya. Yang penting kita terus menjalankan amanah. Iya, betul sekali itu, Ustaz. Dan bukan karena amanahnya, tetapi betul-betul kita kita harus berangkat dari niat bahwa apapun itu yang terjadi itu kita serahkan semua yang pada Allah. Betul. Karena Allah yang membuat kita bekerja di sini, Allah yang menakdirkan kita menerima pekerjaan ini, tentunya apapun yang terjadi itu adalah kita serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian ini TPA berapa masjid? Kalau TPA sekarang kan sudah berubah, dia dialihkan ke rumah-rumah karena persoalannya adalah sudah ada beberapa rumah tahfiz juga yang ada di Salakbo ini. Sudah ada 2 rumah tahfiz dan itu diarahkan ke sana semua anak santri. Jadi yang tidak mau ke sana itu dialihkan ke rumahnya masing-masing. Jadi TPA itu kita alihkan ke rumah. Gitu. Jadi tidak lagi di masjid karena artinya anak-anak itu sudah tidak banyak lagi. Gitu. Tapi alhamdulillah untuk sementara masih aktif. Semua anak-anak kami masih istiqomah dalam mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan ini adalah gambaran kita ke depannya bahwa insyaallah Al-Quran ini tidak akan pernah mati, tidak akan pernah sunyi dari bacaan-bacaan anak-anak kita. Itu Ustaz. Mungkin Ustaz, mungkin ada pesan atau visi misi kita sebagai penyuluh bagaimana ke depan visi misi ini. Insyaallah
dan mungkin semua orang kan bervisi misi seperti itu, Ustaz, bahwa kita menginginkan kerukunan, kita menginginkan kedamaian, kita menginginkan ketenangan dalam beragama. Jadi moderasi beragama itu harus tetap digalakkan di mana saja, bukan hanya di perkotaan, tapi sampai ke pelosok-pelosok desa. Moderasi beragama itu harus tetap dijunjung tinggi. Bahwa jangan menganggap bahwa kita adalah penganut agama A dan kita menyampingkan itu agama B, bahwa itu yang salah, itu yang tidak benar. Yang jelasnya semua agama adalah benar, karena itu hanya jalan kita menuju Allah. Semua agama benar, termasuk agama Kristen begitu. Maksud saya begini, Ustaz. Jadi jangan menganggap bahwa kita ini adalah penganut agama Islam dan kita sudah salahkan penganut agama-agama lain. Dalam artian bahwa semua agama benar bagi pemiliknya masing-masing. Cuma kalau saya lebih menganggap bahwa agama yang saya anu ini itulah agama keselamatan. Itulah agama yang dikembalikan niat masing-masing atau keyakinan masing-masing sesuai dengan agama. Karena semua ada jalurnya masing-masing, ada paham-pahamnya masing-masing. Dan itu yang kita inginkan, bagaimana supaya di wilayah-wilayah, di pelosok-pelosok desa, di perkotaan itu tetap terjadi yang namanya kerukunan, kedamaian, ketenangan dalam beragama. Nah, itu adalah tugas pokoknya penyuluh. Yang kedua adalah tugas pokoknya penyuluh adalah bagaimana supaya masyarakat itu paham tentang agamanya. Betul, itu paling penting. Agamanya, paham tentang fikih, tentang tahara, itu semua yang harus digalakkan supaya betul-betul masyarakat itu tidak ada lagi yang tidak tahu mandi junub, tidak tahu tayamum, tidak tahu rukun-rukunnya salat. Nah, itu yang paling penting kita punya tugas, Ustaz. Nah, bagaimanapun tujuan kita di dunia ini bukan untuk makan saja, bukan untuk minum, tetapi hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi paling penting juga itu, Ustaz, kalau ini sebagai masukan saja ataukah tergantung penyuluh agama mau lakukan atau tidak. Sekarang ini di masyarakat banyak yang bingung itu masalah itu, khususnya jenazah itu, Ustaz. Kan sekarang saya lihat tuh di mana-mana beberapa orang di sholat jenazah tuh, yang lainnya itu melihat-lihat saja. Artinya bahasa itu atol-tol jadi masih gitu, dan tama, padahal perlu itu, Ustaz, atau bagaimana? Mungkin ini sebagai masukan dari kami kan, sebagai sama-sama. Karena ini kan apalagi akhir-akhir ini kan banyak orang mati. Betul. Biasanya banyak orang mati di bagian sana, mati di bagian sana, yang menyelenggarakan ini prosesi pemakamannya itu yang kurang. Sehingga kami dari penyuluh juga ini kadang menerapkan pelatihan penyelenggaraan jenazah, baik itu bagaimana cara memandikan, mengkafani, menguburkan. Nah, itu semua kita contoh. Cuma memang ada orang yang kadang takut kalau persoalan kematian. Kadang takut kalau persoalan kematian yang kita mau bahas. Biasa kita bawa alat, boneka, kemudian kain kapang, ternyata sebagian perempuan itu lari keluar. Yang biasa memang yang menangani persoalan itu tinggal di dalam. Yang lain itu tetap takut. Karena kenapa? Dia lari keluar. Dia takut. Jadi ini kewalahan kami sebagai penyuluh agama, karena tidak bisa memaksakan jamaah untuk tetap bisa memahami ini persoalan fikih jenazah. Apalagi persoalan salat, memandikan kan harus dipahami itu. Karena tidak mungkin kalau laki-laki yang meninggal, perempuan yang memandikan. Betul. Itu tuh. Kemudian laki-laki yang meninggal tidak mungkin perempuan memandikan, mengkafani dan lain sebagainya. Betul. Nah, ada memang sebagian wilayah itu
masih berlaku yang seperti ini. Laki-laki yang meninggal, perempuan yang kapani ada memang. Saya dapat beberapa desa begitu. Kenapa? Karena tidak adanya yang tahu persoalan itu juga kan persoalan mengkapani. Jangan sampai membandingkan, apalagi kalau nak tahu ini begini. Apalagi kalau salat jenazah kan tidak ada berat. Saya pikir tidak ada berat. Kenapa nak perempuan itu malas sekali untuk ikut salat berjamaah. Padahal itu kan terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Cuma ada juga ulama yang mengatakan, saya pernah dengar dan saya pernah baca juga bahwa wudu untuk salat jenazah sebetulnya sunnah. Bisa kita tidak berwudu juga, tapi lebih bagus kalau kita berwudu. Ini hanya sebagian. Pernah saya dengar seperti itu. Artinya fardu kifayah kan? Artinya kan banyak itu orang. Kalau misalkan sementara berwudu, masih banyak orang berwudu, sudah digalakan sholat jenazah di dalam. Itu pertanyaan biasa saya sampaikan bahwa bisa tanpa berwudu. Kita mengikut saja di imam. Cuma kan tidak bisa kita publikasikan langsung. Betul. Karena pasti Nabi lagi jamaah paham baru ini. Paham baru takutkan seperti itu. Kalau pendapat Ustaz bagaimana? Kalau misalkan itu wudu salat jenazah tanpa wudu, bagaimana? Kalau sholat kita kan lebih paham dari hadis kan, ini salah satu wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak akan diterima sholatnya tanpa berwudu. Berarti kita harus berwudu dulu, baru kita sholat. Termasuk sholat jenazah, kita harus berwudu. Artinya kita harus suci, karena ini kita menghadap kepada Allah kan, untuk mensolati jenazah. Ada pernah saya dengar begitu, tapi saya tidak langsung juga menanggapinya toh. Saya mau pertanyakan dulu ini apakah betul atau tidak. Ini paham yang seperti ini. Begitu, Ustaz. Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih banyak atas pemaparannya sebagai penyuluh agama. Apalagi ini sekarang kita ini masyarakat kan banyak yang bingung sebenarnya. Maka inilah tugasnya sebagai penyuluh penyuluhan keagamaan di masyarakat, itu yang penting banget kali. Jadi saya lagi banyak berterima kasih kepada Ustaz pada hari ini. Kita mengambil waktunya sedikit ya. Ini kan kami ini kan Ustaz, tugasku buat konten yang bermanfaat. Bagaimana supaya penonton teman-teman di sana bisa mengambil pelajaran ilmu begitu. Jadi itulah tugas kami sebagai kreator, sebagai di YouTube. Luar biasa itu. Daripada yang konten-konten yang joget-joget. Iya, betul. Tapi itu lebih viral. Iya. Joget-joget. Pokoknya yang lucu-lucu. Cepat viral tak karena joget-joget itu, tapi itu kan bukan mengajarkan kebaikan, tapi mengajarkan yang kurang akhlak sebenarnya kalau bagi saya. Betul. Itu. Jadi teman-teman di luar sana, mungkin itu saja dari kami pembicaraan hari ini bersama dengan Ustaz Kasmansyah. Beliau adalah selaku penyuluh agama di Desa Lakbo khususnya. Jadi teman-teman yang menonton video ini, apabila kalian suka video kami ini, konten kami ini, jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe juga. Oke? Sampai bertemu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.